Saya Fareza Najwa dari SMA Negeri 1 Krian, Sidoarjo. Selamat siang pemirsa, Breaking News kembali hadir di hadapan Anda dengan berita terhangat, teraktual, dan terpercaya. Kita jelang Breaking News berikut. Rencana pembangunan jalan tol akan berjalan sebagai akses menuju IKN Nusantara. Proyek IKN diklaim membawa dampak positif bagi segi ekonomi, industri, dan pariwisata. Berikut selengkapnya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memaparkan rencana jalan tol yang akan dibangun di Ibu Kota Negara IKN baru Kalimantan Timur. Sejumlah ruas jalan tol akan mulai dibangun sampai tahun 2024. Rinciannya disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hedi Rahadian. Ia menjelaskan 4-5 ruas jalan tol yang akan mulai dibangun. Hedi menjelaskan untuk tantangan pembangunan jalan tol di IKN salah satunya adalah permintaan Presiden Joko Widodo. Beliau meminta agar perjalanan dari Bandara IKN menuju kawasan Istana harus bisa ditempuh hanya setengah jam saja. Hedi pun mengatakan meski susah tetapi sudah menemukan jalurnya sepanjang 47 km. Dibuka akses jalan tol dari Bandara VVIP IKN menuju Istana dan adapun total rencana jalan tol di IKN sepanjang 75,62 km. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN Bambang Susanto memaparkan proses pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur telah berjalan dan akan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2045 mendatang. Hal ini diungkapkannya dalam sesi diskusi dengan tema Nusantara Indonesia New Capital City and Opportunities for the Future pada Rabu 25 Mei 2022. Dalam sesi diskusi tersebut membahas bagaimana proyek IKN membawa dampak positif bagi Indonesia, baik dari segi ekonomi, industri, lingkungan hidup, dan pariwisata secara berkelanjutan. Deputi Bidang Perkembangan Regional Kementerian PPN atau Bappenas, Rudi Suprihadi memaparkan bahwa pengembangan IKN akan sejalan dengan upaya pemerintah untuk bisa menciptakan nilai tambah pada setiap sumber daya alam demi meningkatkan produktivitas industri. Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN atau Bappenas, Amalia Adininggar memaparkan konsep Nusantara Economic Superhub dengan 5 klaster ekonomi di IKN. Selain itu, didukung juga dengan 2 klaster katalis yaitu Smart City dan Hub Industri, serta edukasi berbasis keterampilan yang akan mendukung proyek IKN berjalan dengan baik, dengan memberikan manfaat yang besar bagi Indonesia ke depannya. Dengan adanya IKN yang baru, pemerintah berusaha untuk mencapai pertumbuhan inklusif yang lebih besar, pertumbuhan yang lebih tinggi secara merata, serta menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang tidak tersentralisasi di Pulau Jawa, sehingga mampu mendorong dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia bagian timur. Baik pemirsa, sekian Breaking News kali ini. Saya Fareza Najwa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.